Di saat itu, seseorang berkata, "Jadi, bajingan itu benar-benar menunjukkan wajahnya." Aetheria yang mengatakan itu berkata, "Kenapa pula dia harus muncul sekarang? Sampai akhir dia tetap menyebalkan ya." Istrinya berkata, "Sejujurnya, dia hanya orang rendah hanya sama sekali tidak pernah berguna dalam hidup. Jika memang ingin menghilang, seharusnya dia hilang selamanya. Kenapa tiba-tiba muncul? Cih, sudah jelas sekali. Dia cuma datang ke sini untuk merebut dan mengincar warisan kan? Kita harus bagaimana? Bagaimana jika bajingan itu mencoba mengambil hak warisannya?" Di saat itu, Aetheria tersentak. Saat istrinya hanya menatapnya dalam diam, mereka telah mulai berjalan bersama. Aetheria berkata, "Bajingan rendahan itu cuma peduli dengan uang. Dia membuat putri kita menyanyiakan 10 tahun penuh dalam hidupnya. Tidak sedikit yang kuhabiskan untuk membesarkan Tyria." Istrinya berkata, "Benar sekali. Pikirkan semua usaha yang kita berikan untuk membesarkan Tyria." Aetheria berkata, "Warisan Hoven, kita harus menggunakan uang itu agar semuanya terbayar lunas." Saat Aetheria mulai membuka pintu, di sana terlihat Elric yang sedari tadi sedang menunggu. Beberapa saat setelahnya, Elric berkata, "Aku Elric Portman. Aku minta maaf butuh waktu lama untuk datang dan menyapamu." Aetheria bertanya, "Apakah benar sudah 10 tahun? Sudah sekali melihat wajahmu." Istrinya berkata, "Aku yakin kau punya alasan." Elric berkata, "Sejujurnya, aku melihat surat yang dikirim ke Manor mengenai hal itu." Aetheria berkata, "Tidak disangka, baru sekarang membaca surat itu. Sungguh konyol. Baiklah, karena surat itu sudah dibaca, pembicaraan ini harusnya bisa cepat berlanjut. Aku merasa sangat kasihan pada putriku. Hidup sendirian tanpa suami. Jadi aku mengirim surat itu. Saat seorang putri menghabiskan 10 tahun tanpa suami, wajar bagi orang tua untuk khawatir karena kewajiban. Kita mengangkat keluargamu dari rakyat biasa menjadi bangsawan. Dan kau justru meninggalkan putriku dan pergi begitu saja. Tidak kau pikir itu benar-benar tidak tahu malu? Aku dengar keluarga Potman meninggalkan warisan yang cukup besar." Aetheria berpikir, latar belakangnya sama sekali tidak berguna, dan sekarang dia juga cacat. Tidak bisa kupercaya. Dirinya melanjutkan, "Sangat diragukan. Kau punya kemampuan untuk mengelolanya, apalagi hak untuk menerimanya. Lagi pula, sisa warisan itu dikelola oleh putri kami, bukan? Sepertinya kau tidak terlalu paham dalam memahami maksud tersirat. Jadi akan kujelaskan secara langsung. Kami berniat mengambil warisan itu sebagai pembayaran yang sah. Itu adalah bayaran karena meninggalkan putri kami begitu saja. Tidak kau pikir sangat tidak tahu malu datang sekarang dan mengklaim kepemilikan warisan itu? Sejujurnya, sangat diragukan. Apakah kau bahkan bisa menggunakan warisan yang ditinggalkan ayahmu untuk hal yang berarti?" Istrinya berkata, "Baik demi kepentingan tanah warisan maupun lainnya, kemampuanmu tampak kurang. Putri kita yang malang pasti sangat menderita secara emosional sendirian." Dengan begitu, Ibu Tyria berkata, "Akan jauh lebih baik jika kami yang mengambil alih warisan itu." Aetheria berkata, "Ya, kami akan menggunakannya dengan sangat baik." Di saat itu, Elric menghela nafas. Elric berpikir, menjijikan. Mereka berputar-putar dalam kata-kata, tapi satu-satunya tujuan mereka sebenarnya adalah warisan keluarga Portman yang ditinggalkan untukku. Sekarang, ayahku sudah meninggal, dan Tria satu-satunya yang tersisa di sini. Mereka pasti mengira bisa begitu saja merampas uang itu untuk diri mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak peduli pada putri mereka sendiri. Tapi sekarang, mereka mencoba merebut tanah itu lagi, hanya demi mengisi kantong mereka sendiri. Mereka begitu menjijikan, sampai aku muak mendengar mereka bicara. Elric berkata, "Pertama-tama, aku minta maaf karena tidak membawa istriku bersamaku. Dia saat ini sedang sibuk dengan tugasnya." Aetheria berkata, "Jangan coba mengalihkan pembicaraan. Bukankah kita sedang membahas warisan sekarang? Jangan jadi lebih serakah lagi dari yang sudah kau lakukan. Dan serahkan saja warisan itu pada kami. Kau menikah ke tempat ini selama 10 tahun. Apa kau benar-benar pikir adil jika kau mengklaimnya? Kenapa kau harus begitu serakah?" Di saat itu, Elric bertanya, "Serakah? Benar, Lord Joseph. Kalau aku memang serakah, lalu apa yang kau bisa lakukan?" Saat Aetheria bertanya, "Apa katamu?" Elric berkata, "Ku bilang, jika aku memutuskan untuk serakah seperti yang kau katakan, kau mau apa? Ayo, katakan sesuatu. Beritahu aku apa yang akan kau lakukan. Kau dari tadi banyak bicara.
Kenapa sekarang malah diam? Apa mulut aroganmu itu sudah kering? Di saat itu, Aethria menghantam meja. Aethria berkata, "Bajing yang kurang ajar." Elric berkata, "Kau benar. Sepertinya kau sudah menyadarinya." Elric berpikir, "Aku menghabiskan 10 tahun untuk bertahan di medan perang. Tidak perlu melakukan tindakan berlebihan. Juga tidak perlu menunjukkan kemarahan yang tidak berguna. Sekalipun aku memilih untuk tidak mencari makna dari tindakanku, situasinya tidak akan berubah." Elric berkata, "Sebaiknya kau tutup mulutmu, seperti yang kau lakukan saat ini. Benar, jika kau ingin terus mendapatkan uang yang kau terima saat ini. Tapi kalau dipikir kembali, ini memang cukup lucu. Orang yang sebenarnya berhak atas warisan itu adalah istriku. Namun di sini, justru kalian berdua yang sama sekali tidak punya wewenang membuat keributan yang konyol. Bagiku, orang yang termakan oleh keserakan itu adalah kalian berdua." Aethria bertanya, "Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa lolos dari ini? Aku akan langsung pergi ke kediaman Portman dan menghancurkanmu." Elric berkata, "Coba saja, lakukan apapun yang kau suka. Akan kutunggu." Di saat itu, Elric mulai menutup pintu dengan keras. Beberapa saat setelahnya, setelah pergi dari mansion itu, Elric mulai menghela nafas. Elric berpikir, sungguh tidak tahu malu. Tapi kalau begitu, apakah aku benar-benar berbeda dari mereka? Bagi Tyria, aku tidak ada bedanya. Elric mulai mengingat dirinya yang berkata, "Tunjukkanlah dirimu atas makanan yang telah kau terima. Jangan sampai keserakan yang tidak berguna menguasaimu." Elric berpikir, apa aku mengatakan itu demi kebaikan Tyria? Ataukah aku mengatakan itu karena aku terjebak dalam rasa superioritasku yang menyimpang? Apa yang kurasakan saat itu bukanlah belas kasihan untuk Tyria. Itu adalah dorongan aneh untuk kepuasan. Dari benar-benar menghancurkan mereka hingga tunduk. Elric mulai mengingat ayahnya yang berkata, "Tunjukkanlah dirimu sesuai cara kau dibesarkan." Elric berpikir, aku tidak berbeda dari ayahku. Hanya seorang yang egois. Saat Elric mulai merasakan sesuatu di perutnya, pelayan mulai mengendarai kereta kuda. Di saat itu, Elric mulai memegang kereta kuda itu. Dan setelahnya, dirinya mulai muntah. Saat Elric mulai terengah-engah, Elric dengan perasaan resah berkata, "Aku benar-benar manusia yang hina dan tidak punya harapan." Di saat dirinya mendengar suara, Elric tersentak. Di saat itu, Elric mulai melihat ke arah sumber suara. Melihatnya, Elric kebingungan. Di saat itu, dirinya melihat Tyria yang berada di ladang gandum. Tyria tampak bersinar, walaupun saat ini dirinya sedang bekerja di ladang gandum. Elric di saat itu mulai menyebut nama Tyria, dan setelahnya mulai berlari. Elric berpikir, seberapa banyak sebenarnya kau telah menderita selama ini? Keluargamu sendiri, ayahku yang sudah mati. Di saat Mary bertanya, "Tuan muda?" Aldio terlihat sama bingungnya. Elric berpikir, dan bahkan seseorang seperti diriku, sepertinya semua orang di sekitarmu hanya membawa rasa sakit padamu. Di saat itu, Elric mulai memegang kedua tangan Tyria. Saat Tyria bertanya, "Oh, tuanku?" Elric berkata, Aku benar-benar sangat menyesal karena meninggalkanmu dan membiarkanmu sendirian selama 10 tahun panjang itu. Dan karena mencoba membenarkan tindakan egoisku sendiri, seolah-olah itu demi kebaikanmu. Semua yang harus kau lalui, semuanya, sepenuhnya itu salahku." Di saat itu, Tyria melihatnya dengan tatapan bingung. Di masa lalu, Elric yang saat itu masih kecil terlihat mengusir anjing. Elric berkata, "Pergilah dasar anjing." Elric bertanya, "Hei kau baik-baik saja kan? Kau tidak digigit kan?" Tyria berkata, "Aku tidak apa-apa, tapi..." Di saat itu, Elric kebingungan. Elric berkata, "Hah? Dasar makhluk hina. Mereka benar-benar menggigit kakiku." Tyria berkata, Kemarin sebentar." Elric berkata, "Namaku Elric, Elric Portman. Kebetulan ini tanah keluargaku, jadi aku membantu. Kau tidak perlu berterima kasih." Saat Tyria terdiam, Elric bertanya, "Apa kau tidak suka bicara? Tidak ada salahnya memahami sifat baikku. Suatu saat aku akan menjadi ksatria raja." Di saat itu, Tyria melihatnya dengan perasaan bingung. Tyria berkata, "Sudah selesai." Elric berkata, "Ya, terima kasih. Kau tampak seperti putri bangsawan.
Tapi dari mana kau tahu cara mengobati luka? Kau cukup terampil. Dari yang gugup berkata, pengasuhku selalu merawatku. Elric berkata, hah? Kau bicara apa? Bicara yang jelas. Di saat itu, Tria terlihat gugup. Elric bertanya, kau pikir orang-orang mau bergaul dengan pemalu? Kalau kau begitu terus, kau tidak akan bisa menikah. Jika aku menjadi kesatria raja, aku akan menjadikanmu tunanganku. Tapi, mendengarnya, Tria mulai merona. Elric berkata, kenapa kau diam saja? Jangan sombong karena kau ini cantik. Aku hanya ingin kau tetap bersamaku, karena kau pandai mengobati. Tunggu saja. Ketika aku jadi kesatria raja, kau pasti akan menikah denganku. Di saat Tria terdiam, Elric berkata, dia selalu mengabaikanku. Di saat itu, Tria yang merona mulai melihat ke bawah. Tria mulai menyebut Elric Portman. Di saat itu, Tria mulai mengelus bingkai foto Elric yang masih kecil. Tria berkata, walau kau gagal menjadi kesatria raja, akhirnya kita bertemu lagi. Apa ini bisa disebut dengan takdir? Beberapa saat setelahnya, Ronda berkata, Mary, tolong siapkan teh untuk Lady dan Tuan Muda. Mendengarnya, Mary berkata, baik kepala pembantu. Di saat itu, Ronda telah berjalan, diikuti oleh Tria. Tria berpikir, ekspresi Tuan Muda terlihat muram. Kenapa dia ingin menemuiku? Di saat itu, Tria mulai gugup. Ronda yang mengutuk pintu berkata, Tuan Muda, Lady sudah tiba. Di saat Tria mulai duduk di suatu ruangan, Elric terlihat tidak mengatakan apapun pada awalnya. Tria berkata, aku ingin mencurahkan isi hatiku. Elric berkata, baik, sebenarnya aku ingin menemuimu karena aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Sungguh, maafkan aku. Mendengarnya, Tria bertanya, apa? Elric berkata, 10 tahun lalu di hari pernikahan kita, aku ingin minta maaf karena sudah meninggalkanmu. Diriku dulu yang lugu dan spontan. Dan kala itu, aku belum bisa melihat konsekuensi dari kecerobohanku. Luka yang harus kau derita sendiri, dan masa sulit yang telah kau hadapi. Bahkan sekarang aku ingin meminta maaf atas kejadian masa lalu. Apa kau bisa menerima permintaan maafku? Di saat itu, Tria berkata, Tuan Muda, kau tidak perlu meminta maaf. Aku tidak memendam rasa dendam pada siapapun, dan tinggal di sini merupakan keputusanku sendiri. Dengan itu, tidak ada yang perlu kamu maafkan. Namun, jika masih seperti ini, hatimu tidak akan tenang. Jadi, aku terima permintaan maafmu. Mendengarnya, Elric terkejut. Di saat itu, Elric mulai tersenyum. Elric berkata, terima kasih telah menerimanya. Nona, saat mereka terlihat akan keluar, Tria bertanya, bagaimana keadaan kakimu? Elric menjawab, kakiku baik-baik saja. Yang terpenting, maaf telah mengganggu waktumu ketika kau sedang sibuk. Tria berkata, tidak perlu dikhawatirkan Tuan Muda. Omong-omong Tuan Muda. Elric berkata, katakan saja. Tria berkata, apa kau daripada memanggilku Nona? Di saat itu Tria telah gugup. Elric berkata, maafkan aku tidak mengerti. Di saat itu, Mary yang tiba-tiba masuk berkata, waktunya minum teh. Di saat itu, Elric tanpa sengaja terdorong oleh pintu. Dan di saat Elric mulai terjatuh, Tria mencoba menahannya. Di saat itu, Elric terjatuh di dada Tria. Melihatnya, Aldio berkata, ya ampun, tampaknya Anda punya rencana menghadiri Elric Junior ya. Di saat itu, Mary terlihat kesal saat melihatnya. Elric berkata, bukan begitu Aldio. Di saat Elric tanpa sengaja memegang dada Tria berkata, Tuan Muda? Elric berkata, astaga, maafkan aku Nona. Aku tidak bermaksud begini. Aldio berkata, Nona Mary, kita harus berpura-pura tidak tahu urusan orang dewasa. Mary berkata, Nyonya kita sedang dimakan. Di saat itu, Aldio berkata, Tuan Muda, saya akan memberitahu pelayan lain untuk tidak mengganggu Anda ketika Anda bersama Nyonya. Elric berkata, bicara apa kau? Bukan begitu kejadiannya. Saat Tria berkata, Tuan Muda? Elric yang malu berkata, hah, Nyonya? Tria bertanya, apa kamu bisa berdiri? Elric berkata, maafkan aku, Lady. Di saat itu, Aldio berkata, silakan luangkan waktu Anda. Melihatnya, Elric menyebut nama Aldio. Di saat itu, pintu mulai ditutup. Elric berkata, sudah aku bilang, bukan begitu kejadiannya. Beberapa saat setelahnya, di ruangan Elric, Ronda bertanya, apa Anda batuk, Tuan Muda? Elric berkata, selamat pagi, Ronda. Ronda berkata, wah,
Anda tampak lebih buka dari biasanya. Apa ada yang terjadi semalam? Di saat itu, Elric terlihat bahagia. Ronda bertanya, seperti kabar kehadiran Elric Junior? Di saat itu, Elric tersentak. Elric berkata, apapun si tua Ardio katakan, semua itu tidak benar. Ronda berkata, wah sayang sekali. Tapi Tuan Muda, Anda tahu, peristiwa semalam tidak berakhir seperti kejadian biasa, bukan? Elric bertanya, apa maksudmu? Ronda bertanya, apa Anda bertanya karena Anda tidak tahu? Anda telah meninggal nyonya selama 10 tahun. Beban 10 tahun bagi laki-laki dan 10 tahun bagi perempuan itu berbeda. Elric berkata, memang apa urusannya denganmu? Runda berkata, maksud saya, jangan buat Tiria kesepian lagi. Di waktu yang berbeda, di ruangan Tiria, di saat Tiria telah berbaring di kasurnya, Tiria berpikir, apa ini angan-anganku saja? Aku merasa mendapat pagi yang lebih menyegarkan dari biasanya. Saat Tiria mengangkat bingkai foto Elric yang masih kecil, Tiria berpikir, apa kau ternyenyak, tuanku? Saat Tiria mulai menaruh itu, Tiria berpikir, aku bahagia karena jarak antara aku dengan Master semakin dekat dari kemarin. Saat Tiria meregangkan tubuhnya, Tiria bertanya, apa sebaiknya pagi ini aku pergi menyapa Tuan Muda? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.